Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini hari Minggu kedua, latihan kita kedua di bulan puasa. Semoga masih tetap sehat, tetap semangat semuanya ya. Kita latihannya juga insya Allah tidak terlalu berat gitu, tapi tetap akan menyehatkan begitu ya. Karena tema bulan puasa kita dengan 3 orang instruktur, nanti Mbak Ningrum, ada beliau Ode, dan juga ada Mas Yudi nanti ya Mas Fatah ya. Ya. Itu adalah Yin Yoga bulan puasa begitu. Jadi bulan puasa bagaimana kita tetap sehat, tetap bugar, tetap berolahraga, dan dengan puasanya tetap lancar. Amin. Oke, seperti biasa kita nanti sekitar 1 jam kita beryoga, kemudian nanti mungkin 20-30 menit ngobrol-ngobrol gitu ya. Teman-teman silahkan mau sharing atau bertanya atau apapun silahkan. Oke, Mbak Ningrum, monggo dimulai dari tempatnya yang sejuk gitu. Jadi pengen. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Suaranya cukup atau terlalu kecil ya? Bagus nggak suaranya? Terdengar? Cukup, Mbak Ningrum. Dengar. Cukup. Pencet. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke, thank you. Selamat pagi semuanya. Bersama saya Ningrum. Hari ini saya ngajar di depan teras kamar, jadi posisinya minimalis, sempit, pas-pasan buat matras. Kemarin-kemarin sih di depannya swimming pool, tapi kalau sudah mulai jam 9 itu sudah naik ininya, mataharinya silau banget gitu. Jadi karena ini jam 9 mulai ya, kita jam 8 berarti jam 9, ini jam 8.44, jam 7.44 Jakarta. Ya, jadi cukup panas. Jadi saya di sini aja. Oke, seadanya propsnya bantal dan balok kalau punya, selimut atau towel ya, handuk yang dilipat gitu, apa saja yang memang bisa membantu untuk memudahkan gerakan. Saya selama bulan puasa kita melakukan yin yoga yang kebalikan dari yang biasa kita lakukan yang yoga, antara kanan dan kiri, panas dan dingin. Kalau dynamic and active and pasif ya. Kalau sekarang kita lakukan yang pasif, yang mendinginkan, cooling the body. Jadi sangat pas, balance. Sebenarnya memang harusnya rutin kita lakukan. Hari ini saya akan membawakan yin yoga, temanya untuk stress relief, terutama bagian-bagian area yang disimpan stresnya adalah hips dan juga area dada ya. Bukan cuma di pikiran, semuanya itu kalau di physical body, di otot, stres kita itu tersimpan di bagian psoas muscle namanya, atau di otot psoas yang ada di bagian area pinggul. Nah, inilah kenapa kalau pinggul kita kaku, sebenarnya bukan hanya sekedar anatominya yang kaku, tetapi pikiran yang stres, tingkat stres itu. Dan otot ini adalah otot yang paling pertama bereaksi saat kita sedang stres, dan paling pertama untuk respon stres itu gitu. Seperti kalau lagi naik pesawat ya, tiba-tiba ada turbulence gitu ya. Kagetnya di tubuh itu yang respon, bereaksi paling pertama adalah otot psoas tersebut. Itulah kenapa kalau rasanya pose-pose yoga yang pokoknya udah kaitannya sama pinggul, aduh sakit gitu, kaku, karena memang tingkat stres kita tinggi. Kebetulan stres itu bukan hanya dipicu oleh pekerjaan saja.
bukan hanya dipicu oleh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan deadline saja, tetapi stres juga dipicu oleh emosional yang membawa ke dalam tingkatan pikiran yang jauh lebih dalam, yang dimana sulit untuk, bukan sulit, tidak mudah untuk begitu saja kita lepaskan. Oke, kita mulai. Saya sedikit miring supaya lebih terlihat. Kakinya boleh satunya diangkat dulu, yang kanan di atas atau disilangkan biasa saja. Tangannya di atas lutut, bahu putar ke belakang, sikunya rilis, punggungnya tegap, dan perlahan coba pejamkan dahulu kedua mata, rileks. Perhatikan nafas, irama nafas yang mengalir dari hidung. Dan coba dibawa perhatian ke area seluruh tubuh yang terasa belum maksimal diaktifkan untuk stretching atau merasakan peregangan. Beri ruang di antara ruas demi ruas tulang belakang. Beri ruang di antara otot dan tulang. Coba menjauhkan ikatan sendi di antara otot dan tulang. Ligamen atau jaringan ikat yang ada, yang mengikat susunan otot dan tulang, coba dirilekskan, dijauhkan, dan perlahan dilepaskan. Merasakan sensasi rileks di bagian terdalam lapisan-lapisan tubuh. Dengan nafas yang lembut dan panjang, perhatikan saja semua ketegangan, tension yang ada, yang dirasakan, terutama di bagian tubuh tertentu. Kemudian tarik perhatian masuk jauh lebih dalam ke area pikiran, apapun yang masih mengganggu di pikiran, diperhatikan, disadari. Dengan tarik nafas panjang, menerima ketidaknyamanan di pikiran yang mengganggu. Kemudian dengan hembusan nafas lembut, membuang, lepaskan ketidaknyamanan itu apa adanya. Kemudian perlahan tarik nafas, hembuskan nafas, dan perlahan buka kedua mata. Sekarang kakinya diluruskan, digunakan bantal, ya, bantalnya atau baloknya yang nyaman, kakinya lurus. Kalau misalnya ada balok ataupun handuk yang mau dilipat di bawah lutut, kalau ada masalah lutut boleh ditaruh di bawahnya. Kalau nyaman, letakkan lututnya di bawah, jari kakinya ke atas tapi tidak terlalu aktif, relax. Tapi usahakan jari kakinya tidak jatuh ke samping, ke arah atas. Kemudian boleh kalau ada lagi bantalnya atau baloknya, letakkan di atasnya dan biarkan tangannya di samping atau di atas bantal, kemudian letakkan kening. Kalau ada bantal lagi ataupun balok, letakkan lagi lebih tinggi agar punggungnya tidak terlalu rounding. Kemudian relax di sini. Bernafas. Tarik nafas dan buang nafas. Biarkan, lakukan posisi ini senyaman mungkin selama 3 menit. Coba memperhatikan mungkin bagian tubuh tertentu yang kurang nyaman. Mungkin ada bagian tubuh tertentu yang memicu rasa ketidaknyamanan. Sadari dan lepaskan bersamaan dengan merelaksasi tubuh senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Tidak ada ketegangan, senyaman mungkin, serileks mungkin. Coba melepaskan, menjauhkan otot dari tulang.
Sensasinya terasa begitu rileks, seperti melepaskan ikatan atau knot yang mengikat tulang dan otot, tulang dan tulang, sendi-sendi yang menyambungkan tulang. Coba dilepaskan. Diam dan rileks, hening, pasif, nikmati apa adanya. Tidak perlu terlalu memikirkan posenya betul, benar atau salah, sempurna atau tidak. Perhatikan saja bagaimana tubuh begitu rileks, nyaman, tenang, effortless tanpa ada sensasi otot yang aktif. Boleh merasakan tubuhnya senyaman mungkin. Telapak tangan bisa menghadap ke arah atas. Tidak aktif, biarkan jari tangan ke arah dalam apa adanya. Tanpa ada yang diaktifkan. Biarkan keningnya dibantal atau dibalok. Senyaman mungkin, bahu rileks. Area pinggul rileks. Otot paha, otot betis, semuanya rileks. Nyaman. Tetap bernafas panjang dan lembut. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Kemudian pelan-pelan tarik nafas. Sadari posisi tubuh, buang nafas, angkat tubuhnya ke atas. Dan pelan-pelan kakinya ke belakang, yang kanan. Kemudian yang kiri. Dan posisikan props-nya senyaman mungkin. Kalau dirasa bisa lebih lebar, saya akan arahnya seperti ini. Prop, dibuka kakinya senyaman mungkin. Kemudian biarkan bantalnya di tengah-tengah dan rilekskan. Kalau perlu lebih tinggi, silakan lakukan lebih tinggi. Dan biarkan rileks. Jika tubuhnya tidak nyaman, disupport di bawah bokong. Senyaman mungkin, fokus, serileks mungkin. Biarkan kepalanya boleh miring ke kanan ataupun ke kiri, atau boleh juga disupport dengan tangan dan letakkan kening. Kalau ada handuk di bawah lutut, kalau tidak di matras, bisa juga letakkan handuk di bawah lutut. Dan biarkan tubuhnya rileks. Kalau bisa, lututnya dibuka satu garis dengan tumit. Tapi kalau di situ terlalu sakit, boleh masuk lagi sedikit. Dirasakan senyaman mungkin. Usahakan untuk meminimalisir ketegangan. Kalaupun ada rasa yang tidak nyaman, coba bernafas, sadari rasa itu dan lepaskan agar bisa diregangkan ketidaknyamanan yang ada terutama di area pinggul. Posisikan senyaman mungkin di posisi ini untuk 3 menit. Bernafas. Kalau terasa perlu lebih tinggi atau lebih rendah, adjust posisinya, silakan
dilakukan sesuai dengan kenyamanan tubuh masing-masing. Nafas perlahan, tarik nafas, hembuskan nafas, rileks, nyaman. Nafas lembut dan tenang. Nikmati area tubuh yang terbuka. Kembali perhatikan jika ada tension atau ketegangan, coba rilis, lepaskan. Ketidaknyamanan di tubuh fisik semua berawal dari pikiran. Ketidaknyamanan yang dirasakan di otot, di titik syaraf, semua berasal dari pikiran. Coba tenangkan pikiran senyaman mungkin. 1 menit lagi. Bernafas. Tarik nafas. Buang nafas. Relax, biarkan titik-titik meridian channel, titik-titik titik-titik di tubuh yang berkaitan dengan tingkat stres, dirilekskan, ditenangkan. Kemudian tarik nafas perlahan dan hembuskan nafas pelan-pelan. Move from your pose. Akan keluar dari pose dan rebound sejenak. Rapatkan lutut, duduk di tumit. Pose hanya untuk merebound atau merelaksasi pose yang tadi. Boleh disupport dengan balok ataupun dengan bantal. Telapak tangan menghadap ke atas, keningnya di bantal ataupun dagu. Dan rileks di sini sebentar. Bernafas. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Kemudian pelan-pelan angkat tubuhnya kembali. Dan kakinya ke arah depan. Sekarang biarkan kakinya yang kiri di bawah. Boleh disupport di bawah lutut dengan balok ataupun bantal. Kemudian kakinya yang kanan, letakkan tumit kanan di atas lutut yang kiri. Lutut yang kanan tepat di bawah tumit kiri. Kembali boleh juga disupport dengan bantal atau balok. Atau kalau memang tidak mau ada support, just let it go.
Pastikan bentuknya square. Kemudian boleh tetap di posisi manapun yang Anda nyaman. Kemudian letakkan tangan di atas lutut dan tumit. Usahakan untuk tidak terlalu meroundingkan punggung. Boleh kembali letakkan kalau ada balok ataupun bantal. Dan letakkan kepala di balok atau di bantal. Senyaman mungkin. Jika Anda memiliki props lain, biarkan kepalanya rileks. Atau jika ingin jauh lebih dalam, maju lagi ke bawah tanpa ada ketegangan di lutut ataupun di pinggul. Stop di posisi manapun yang mulai terasa tidak nyaman. Ya, boleh tinggi seperti ini saja, it's okay. Ya, jadi jangan dipaksakan untuk lebih dalam. Boleh di sini. Pastikan posisi yin yoga pasif di posisi yang Anda tidak merasakan ketegangan sama sekali. And relax. Here for 2 minutes each. Masing-masing 2 menit. Bernafas, relax, tenang, kembali memperhatikan bagian tubuh dan diam, tidak bergerak, tubuh, otot, lutut, pinggul, tubuh fisik. Coba untuk hening sejenak. Tidak ada yang diaktifkan. Mencoba untuk melepaskan. Lepas, pasrah, ikhlas, apa adanya. Beriringan dengan suara nafas, pikiran bermeditasi hening bersama dengan nafas. Cukup menyadari nafas masuk dan menyadari nafas keluar. Tarik nafas, disadari tarikan nafas. Buang nafas, disadari hembusan nafas. Selalu kembali kepada nafas. Ketika pikiran kembali datang, atau rasa sensasi kembali timbul, perhatikan dan sadari kembali lagi kepada nafas. Tarik nafas perlahan, inhale, lepaskan posisi Anda, angkat lagi badannya tegak. Dan perlahan ganti kakinya yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Sama seperti sebelumnya, jika Anda mensupport di bawah lutut kanan, yang tadi di bawah lutut kiri, silahkan lakukan yang sama. Atau di bawah lutut yang di atas. Senyaman mungkin, yang mana saja, cari kenyamanan dulu, terima, perhatikan. Kemudian tarik nafas dan lanjutkan senyaman mungkin. Berhenti dimanapun Anda merasa ada sensasi tidak nyaman.
stop di posisi tersebut dan diam. Cukup memperhatikan saja dan menikmati sensasi rasa yang hadir. Tidak perlu dihakimi, tidak perlu diberi judul atau diberi label. Pikiran selalu memberi nama terhadap sensasi yang kita rasa. Namanya biasanya kita berikan sakit. Namanya kita berikan kaku. Kita labeli sensasi itu dengan nama lemah, tidak kuat, tidak lentur. Itu adalah label atau judul, judgement, penghakiman terhadap tubuh sendiri. Coba untuk menerima saja sensasi dan rasa yang hadir. Kemudian disadari kehadirannya bersamaan dengan nafas tarik, nafas dalam. Dan hembuskan nafas, biarkan kehadirannya pergi. Timbul, tenggelam, muncul dan hilang, disadari, diterima apa adanya. Kemudian tarik nafas lebih panjang. Hembuskan nafas, bangun atau lepas dari posisi tersebut. Jangan tergesa-gesa, perlahan. Kemudian coba dilepaskan posisi tersebut. Dan satukan telapak kaki sedikit jauh ke depan. Jangan dekatkan tumitnya ke perineum, biarkan jauh ke depan. Jika ada balok, letakkan balok di tengah-tengah, ya di tengah-tengah. Kalau tidak ada balok, boleh juga bantal. Dan kembali biarkan tubuhnya nyaman. Boleh juga disupport atau boleh juga tidak disupport. Jika nyaman, tanpa ketegangan, ke bawah, tanpa support, pegang jari kaki dan letakkan kening di tumit. Atau boleh juga Anda mensupport lutut bagian bawah dengan posisi balok ataupun bantal yang even, yang sama tingginya. Kalau beda tinggi, baiknya biarkan saja apa adanya. And just stay here for 3 minutes. Diam di posisi ini 3 menit. Relax nafas kembali. Bernafas. Biarkan titik-titik meridian, organ-organ di tubuh direlaksasi, diberikan stimulan dengan gerakan-gerakan Yin Yoga. Jam-jam tubuh meridian berkaitan dengan emosi. Itulah kenapa pagi hari usus besar bereaksi. Dari jam 5 sampai jam 7 pagi usus besar bereaksi. Dan emosi yang hadir di jam-jam
tersebut berkaitan dengan unsur-unsur perfeksionis, ketidaknyamanan atau terhadap diri sendiri atau self-hatred, ketidaknyamanan, kehilangan rasa percaya diri. Ini berkaitan dengan large intestine atau usus besar. Di jam selanjutnya, jam 7 sampai jam 9 pagi, adalah meridian perut yang aktif, di mana berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan, anxiety, kekhawatiran yang berlebihan, stres, dan rasa beban tanggung jawab yang hadir di waktu tersebut. Perlahan tarik nafas, hembuskan nafas, sedikit bergerak pelan-pelan bangun dari posisi tubuh tersebut, dan rilekskan kakinya lurus ke depan, rebound sejenak, kakinya rileks lurus senyaman mungkin, tangannya di samping, boleh juga disupport di bawah lutut senyaman mungkin untuk rebound sebentar dari posisi Baddha Konasana yang kita lakukan. Sejenak perhatikan tubuhnya, perhatikan reaksi di tubuh. Tarik nafas, hembuskan nafas. Lagi bernafas, inhale. Buang nafas, exhale. Kemudian pelan-pelan kita akan melanjutkan posisi Baddha Konasana tadi dengan tiduran, Supta Baddha Konasana supported. Boleh kembali optionnya letakkan satu bantal di belakang untuk mensupport tulang belakang. Saya berikan sedikit matrasnya. Kembali kalau ada balok boleh taruh di di bawah lutut. Tangannya boleh di atas. Dipegang siku yang berlawanan. Senyaman mungkin pastikan tubuhnya tidak ada ketegangan. Senyaman mungkin lututnya ada yang tegang atau tidak ada yang kaku. Kalau ada ketidaknyamanan di bawah lutut, boleh juga letakkan bantalnya di bawah lutut, mungkin bantalnya yang lebih kecil ataupun balok. Pastikan kaki tetap terbuka, lututnya ke arah samping, tapi nyaman. Tangannya biarkan menghadap ke atas atau option boleh tangannya di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke atas, atau tangannya di atas kepala, pegang siku yang berseberangan, yang berlawanan. Senyaman mungkin. Relax, nafas, lembut nafasnya, lembut irama, suara nafas Anda senyaman mungkin.
And just relax. Breathe in, tarik nafas dalam. Hembuskan nafas perlahan. 3 menit di posisi supported Supta Baddha Konasana. Sleeping butterfly. Sambil terus memperhatikan nafas yang hadir. Area pinggul relax apa adanya. Ikatan kuat di sendi pinggul. Ligamen. Jaringan ikat yang mengikat kuat di antara tulang panggul dan tulang paha, coba dirilekskan. Di player connective tissue, dirilekskan, dilepaskan, dijauhkan dari tulang. Coba jauhkan otot dari tulang dan biarkan senyaman mungkin apa adanya. Mungkin apa adanya. Relax. Very good. Nafas. Tenang. Dan nyaman. Tiga 30 detik lagi di posisi ini. Biarkan senyaman mungkin, diam, pasif, hening, bukan hanya di tubuh fisik, diam, pasif, hening, juga di pikiran. Semua yang hadir di pikiran, cerita, memori, sadari saja dan kembali ke nafas. Tarik nafas, sadari saya menarik nafas. Hembuskan nafas, sadari lagi saya menghembuskan nafas. Dan perhatikan jika Anda menemukan jeda di antara tarikan dan hembusan, tanpa memanjangkan tarikan nafas, tanpa menunda hembusan nafas. Jeda yang hadir di antara tarikan dan hembusan, itulah titik meditasi tertinggi yang bisa Anda temukan tanpa menyadari untuk menemukannya, tanpa sengaja memanjangkan tarikan nafas atau sengaja menunda hembusan nafas. Sadari saja nafas apa adanya dan temukan keheningan yang ada di antaranya. Kemudian perlahan tarik nafas panjang dan hembuskan, lepaskan props apapun yang Anda gunakan, balok, bantal, dilepaskan.
Kemudian rapatkan lutut. Sekarang pelan-pelan tekuk lututnya, rapatkan lutut, dan pelan-pelan buka sedikit lututnya. Kalau ada balok, boleh di antara paha, letakkan balok. Tangannya di bawah, dan pelan-pelan angkat bokong senyaman mungkin. Dan letakkan balok ataupun bantal di bawah sacrum. Supported bridge pose. Dan biarkan relax apa adanya. Kalau Anda menggunakan balok, gunakan level balok yang tinggi, yang rendah, yang mana saja, senyaman mungkin. Gunakan balok di bawah sacrum. Tulang belakang bagian bawah. Support ataupun dengan bantal. Support, ada bantal beberapa. Disupport sesuai dengan kenyamanan lower back Anda. Dan biarkan hening sejenak di posisi ini. Tangannya letakkan di samping tubuh. Telapak tangan menghadap ke arah langit-langit. Biarkan jari-jari tangan ke arah dalam. Tertekuk apa adanya. Relax. Biarkan beratnya di pelvic. Apa adanya saja. Bernafas. Perlahan. Dua menit lagi, rasakan sensasi yang hadir di bridge pose, supporting your lower back. Kembali menyadari gerakan nafas, menyadari sensasi pasif yang hadir. Relax, sadari relaksasi bagian otot tubuh, upper thigh atau paha bagian atas, relax, tidak tegang, betis juga relax. Jika ada sensasi di titik syaraf bagian tulang belakang bagian bawah, biarkan. Coba untuk dinyamankan dengan mengalirkan nafas lebih banyak ke area tersebut. Tarik nafas panjang. Hembuskan nafas perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan nafas dan keluar. Kemudian pelan-pelan tarik nafas. Tidak perlu tergesa-gesa, coba pelan-pelan
keluar dari posenya, lepaskan supported props-nya senyaman mungkin. Dan pelan-pelan tekuk lutut ke arah dada. Dan peluk lutut ke arah dada senyaman mungkin. To just rebound the asana, rebound the pose. Bernafas. Relax. Love your own self. Love yourself more. Sayangi, cintai tubuh diri sendiri secara fisik, secara emosional. Sayangi pikiran, berdiam, hening, menyayangi tubuh setulus mungkin. Kemudian perlahan kembali letakkan tumit di matras, silangkan kaki, dan pelan-pelan kembali ke posisi duduk. Jika terasa nyaman, Anda boleh silangkan terus betis dan tulang kering seperti ini. Atau jika memang terasa sudah terbuka area pinggul, tarik kaki kanan sedikit ke arah dada dulu, kemudian letakkan di atas pangkal paha. Boleh half lotus, ya, kaki kanan dulu di atas. Atau kalau memang mau lebih dalam lagi, kaki kirinya juga ditarik dan letakkan di atas. Sekarang kita melakukan safety twist. Kalau yang kakinya di bawah, tetap di bawah, it's okay. Pelan-pelan, angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Buang nafas, miringkan tubuhnya ke kanan. Kemudian kaki, tangan kiri di atas lutut kanan, tangan kanan di belakang. Boleh tangan kanannya mungkin meraih paha yang kiri atau meraih jari kaki yang kanan. Kemudian pelan-pelan pandangannya ke belakang apa adanya. Kembali boleh disupport. Letakkan lutut, letakkan balok ataupun bantal di bawah lutut senyaman mungkin. Atau boleh juga bantal atau balok di bawah bokong. Senyaman mungkin yang membuat sensasi di tubuh Anda lebih rileks, tegap tetapi tidak tegang, membuka area bahu tanpa terlalu mengaktifkan otot di area bahu. Bernafas. Semua organ yang berkaitan dengan emosional berada di area sekitar dada, jantung, paru-paru, kekakuan di sendi bahu, sangat mempengaruhi apa yang dirasakan di dalam emosional, perasaan, di hati dan di pikiran berkaitan dengan organ jantung dan paru-paru. Apapun sensasi yang hadir saat ini,
disadari, diterima, dilepaskan apa adanya. Tetap bersama nafas. Menikmati nafas. Bersyukur terhadap nafas yang sehat, yang tenang. Yang bisa menyatu dengan pikiran dan tubuh fisik. Yang bisa menyadari sensasi di pikiran dan di tubuh. Pelan-pelan tarik nafas. Buang nafas. Dimanapun posisi Anda, lepaskan dan nyamankan kembali ke tengah. Tarik nafas, hembuskan. Kemudian perlahan, dimanapun posisi Anda, kakinya di bawah, kalau tadi disilangkan, sekarang ganti silangnya. Kaki kiri di dalam. Kalau satu kakinya naik ke atas, tadi kaki kanan di atas, sekarang kaki kiri yang di atas. Half lotus. Full lotus juga sama, kaki kiri dulu naik, baru kaki kanan di atasnya. Kembali lagi, boleh disupport di bawah lutut, atau disupport di bokong. Yang mana saja yang dirasakan nyaman untuk tubuh Anda, yang dirasakan diperlukan oleh tubuh. Pelan-pelan angkat tangan ke atas, inhale. Exhale, hembuskan nafas, miring tubuhnya ke arah kiri. Letakkan tangan kanan di atas lutut, tangan kiri di belakang. Mungkin cukup di sini, mungkin tangan kiri di belakang disupport oleh balok. Punggungnya dijaga tegak, tidak tegang. Mungkin juga bisa tangannya ke belakang, letakkan di atas paha yang kanan. Atau kembali memegang ibu jari kaki yang kiri. Senyaman mungkin tanpa ada ketegangan di otot. Apa adanya, 2 menit, diam, hening, pasif, dan menerima. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Biarkan ketegangan di sendi bahu dirilekskan. Frozen shoulder. Aktivitas sehari-hari kita rilekskan. Kembalikan posisi tubuh sesuai dengan anatomi tubuh apa adanya, dengan mencoba diam sejenak, menyadari, menikmati sensasi yang hadir, tanpa menghakimi. Jika masih sibuk di pikiran, nafas, dan kembali heningkan pikiran, kembali bawa kesadaran terhadap nafas. Sadari saat menarik nafas,
Saya menyadari saya sedang menarik nafas. Saat menghembuskan nafas, saya menyadari saya sedang menghembuskan nafas. Kemudian tarik nafas lebih dalam. Hembuskan nafas perlahan dan lembut. Kembali ke posisi tengah. Letakkan tangan di atas lutut apa adanya. Tetap diam sejenak. Rasakan sensasinya. Bernafas. Pelan dan lembut. Kemudian pelan-pelan di posisi manapun kakinya dibiarkan dibuka. Dan pelan-pelan dihilangkan, di stretching, kaki yang kiri lurus, kaki yang kanan ke arah dalam. Senyaman mungkin. Kembali kalau kurang nyaman, lututnya boleh disupport di bawah bantal. Kemudian yang bisa, letakkan tangan kiri di paha yang kanan. Kemudian angkat, tarik nafas, tangan kanan, dan jatuhkan. Boleh letakkan jika ada balok, tangan kanan, letakkan di balok atau di bantal. Seperti ini, rilekskan kepala. Atau mungkin mau mencoba jauh, lebih dalam pegang jari kaki juga bisa tanpa ada ketegangan. Kemudian biarkan kepalanya rileks dan bernafas. Sadari dulu posisi ini. Bagi yang ingin atau mau atau bisa dan nyaman, tangan kirinya disatukan dengan tangan yang kanan. And just stay here for another 2 minutes. Rasakan peregangan di area tubuh sebelah kanan. Revolve head to knee. Apa adanya. Bernafas. Relax. Tetap di posisi ini. Anda boleh gunakan props dimanapun sesuai kenyamanan tubuh. Berikan ruang di bagian sisi tubuh kanan. Berikan peregangan di bagian sisi tubuh sebelah kanan. Lepaskan otot, jauhkan dari tulang, sampai ke dalam sendi, jaringan ikat, ligamen. 30 detik lagi. Tetap bersama nafas. Nafas rileks, tenang. Perlahan nafas panjang, inhale. And then exhale. Secara lembut, kembali ke posisi duduk. Angkat tubuhnya pelan-pelan. Adjust your position. Kemudian ganti sebaliknya. Kaki kiri masuk.
kaki kanannya lurus ke samping, tumit kirinya ke arah dalam. Dari kaki kanannya ke arah atas, usahakan tetap rileks. Kemudian pelan-pelan tangan kanan di atas, paha yang kiri, tangan kiri ke atas. Kembali boleh ingat disupport di bawah lutut, bantal, kemudian bisa juga balok di samping kaki ataupun bantalnya di samping. Kemudian tangan yang kiri angkat ke atas, tarik nafas. Kemudian buang nafas. Boleh ya letakkan senyaman mungkin. Atau mau lebih dalam juga silahkan. Pastikan berhenti dimanapun posisi tubuh yang mulai terasa terlalu dalam atau tidak nyaman. Berhenti di posisi tubuh yang terasa mulai tidak nyaman dan biarkan dulu bertahap. Regangkan sisi tubuh sebelah kiri. Nafas perlahan. Tiga 30 detik, nikmati diam dan hening, melepaskan, menjauhkan ikatan ketegangan yang ada di tubuh fisik. Bernafas dalam dan lembut. Pelan-pelan tarik nafas dan hembuskan nafas. Kembali ke posisi duduk. Tegakkan punggung. Kemudian pelan-pelan biarkan kakinya disatukan. Sekarang coba tumitnya sedikit lebih dalam. Tapi kalau di sini terlalu tegang, boleh dijauhkan. Bisa sedikit lebih dalam. Kembali jika punya dua bantal, kanan dan kiri letakkan di bawah lutut. Atau biarkan apa adanya. Kemudian letakkan balok ataupun bantal di depan tubuh Anda. Dan kembali posisi seperti di awal, relax. Biarkan tangannya di samping, telapak tangannya hadap ke atas. Posisi Baddha Konasana untuk 3 menit. Relax, nyaman. Jika terasa ikatan di area panggung, otot tulang paha yang menyambung dengan tulang panggung, coba jauhkan ototnya, lepaskan dari ikatan tulang,
Kemudian perhatikan ligamen atau ikatan jaringan ikat yang halus yang mengunci seperti tali yang mengikat. Coba dikendurkan. Coba dikendurkan, dilepaskan. Perhatikan bagaimana rileks area panggul. Kembali bersama nafas. Sadari tubuh fisik. Sadari tubuh energi. Sadari pikiran. Tiga 30 detik terakhir. Nikmati sensasi yang rileks, tenang, dan lembut. Rasakan damai di hati dan di pikiran. Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan, kembali lepas dari posisi secara nyaman dan lembut. Lepaskan props dan rapatkan lutut. Peluk lutut apa adanya, rebound sebentar. Rilekskan kepala atau kening di lutut. Dan biarkan punggung apa adanya sesuai curve atau lengkungan di bagian punggung bagian atas. Di thoracic spine, biarkan apa adanya. Bernafas perlahan. Tarik nafas, hembuskan, dan pelan-pelan letakkan lutut di matras, dibuka selebar pinggul, kemudian pelan-pelan boleh balok di antaranya atau bantal. Jalan tangannya ke depan, tapi pose atau anahatasana, letakkan dada di bantal, boleh lebih tinggi, ya, sesuaikan dengan kenyamanan Anda. Kalau tidak ada bantal menggunakan balok juga boleh, letakkan senyaman mungkin, tulang ekor ke arah atas, dadanya ke arah bawah, dan dagunya di bantal atau di balok, atau boleh juga kening. Senyaman mungkin, atau jika Anda memilih tidak menggunakan props, boleh juga letakkan langsung dada, dagu di matras. For 5 minutes in this anahatasana, puppy pose. Anahata adalah cakra jantung. Aliran listrik atau aliran energi di dalam tubuh kita di bagian
dada yang terkoneksi dengan kinerja jantung, membuka ketegangan di area bahu yang tadi sudah satu persatu kita lepaskan ikatannya, simpulnya. Sekarang mungkin masih ada ketegangan. Coba dirilekskan apa adanya. Membuka area dada berarti membuka area jantung, berarti membuka hati, melepaskan dengan penuh penerimaan trauma masa lalu, memori trauma di masa lalu. Terima apa adanya. Masa lalu bukan berarti bertahun-tahun yang lalu. Masa lalu adalah apa yang terjadi 5 menit sebelum ini, 1 detik sebelum ini. Memori atau trauma yang begitu dekat, melekat, sulit dilepaskan. Coba diterima, dipeluk apa adanya, kepedihan, kenangan, indah ataupun buruk adalah memori yang menciptakan trauma yang sudah terjadi, yang mengakibatkan kekakuan di area bahu dan blok di energi anahata. Satu menit terakhir. Rasakan, nikmati, sadari sensasi yang hadir. Terima dan lepaskan. Tarik nafas panjang, buang nafas perlahan, angkat pelan-pelan. Jika menggunakan props, boleh dilepaskan propsnya. Kemudian sphinx pose, letakkan pinggulnya di bawah, kakinya sedikit dibuka, dijauhkan tumit kanan dan kiri. Letakkan siku di bawah bahu. Kalau di sini terasa kurang nyaman, kembali boleh disupport dengan bantal dan letakkan tangan siku satu garis dengan bahu. Oke, nyamankan posisi Anda.
dimanapun yang membuat tubuh bisa diam tanpa ada ketegangan. Coba untuk kembali merilekskan bahu, membuka bahu, menjauhkan bahu dari telinga. Boleh option tetap di sini, atau jika ada balok kembali letakkan balok di bawah kening dan biarkan rileks. Oke, lakukan pose dimanapun yang Anda merasa sensasi diam dan nyaman. Meniti posisi ini, bernafas, tenang, lembut, rileks. Kemudian pelan-pelan perhatikan nafas, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, dan letakkan tubuhnya ke bawah. Coba tekuk lutut yang kanan ke samping, seperti frog tapi hanya yang kanan. Lutut kanan satu garis dengan tumit. Kalau sakit lututnya kembali boleh disupport dengan bantal. Oke. Kemudian pelan-pelan tangannya ke samping seperti kaktus. Kepalanya, telinga yang kanan di matras. Pandangannya ke arah kiri. Dan rasakan bagaimana pinggul sebelah kiri menapak di area matras, merilekskan ketegangan yang ada di area tulang belakang bagian kiri. Senyaman mungkin apa adanya, biarkan tubuhnya rileks. Option menggunakan bantal atau tidak. Oke, rileks, nyaman, dan tenang. Rebound hanya 1 menit di masing-masing posisi ini. Tarik nafas, hembuskan nafas, kemudian tarik nafas panjang, inhale, hembuskan nafas perlahan, exhale, relax kaki kanannya, dan ganti kaki yang kiri ke samping. Kembali boleh digunakan bantal. Oke, menggunakan bantal untuk lutut yang kiri. Lutut dan tumit satu garis, kaki kanannya lurus, dan pelan-pelan telinga kiri di matras, pandangan ke kanan, merasakan pinggul sebelah kanan menekan matras lebih dalam, merilekskan lower back bagian kanan, dan bernafas. Tarik nafas dalam. Hembuskan nafas perlahan. Nikmati area
Lower back sebelah kanan yang tadi diaktifkan, sekarang dibiarkan kembali pulih, relax, nyaman mungkin. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, luruskan lagi kakinya, keduanya, dan rolling tubuhnya ke belakang. Kemudian perhatikan tekuk lututnya dulu, boleh letakkan bantal option di lower back, area sacrum, kemudian luruskan kaki, atau boleh letakkan bantal di lutut, and just relax for supported savasana. Di posisi manapun, props Anda gunakan untuk relaksasi terakhir di savasana. Boleh di bawah lutut atau di bawah sacrum. Tangannya kembali di samping tubuh. Jari tangan ke arah dalam. Apa adanya. Dan perhatikan nafas. Relax, lembut. Tenang, nyaman. Biarkan tubuh tenang dan lembut. Bernafas, savasana. Roti goreng enak nih mau ya? Tuh. Ya, roti goreng. Roti goreng.
Kemudian pelan-pelan perhatikan nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Pelan-pelan perhatikan bagaimana sensasi di tubuh secara keseluruhan atas latihan Yin Yoga hari ini. Tarik nafas panjang, hembuskan nafas perlahan. Secara lembut gerakan lagi tangan dan kaki. Secara lembut perhatikan lagi gerak-gerakan senyaman mungkin. Cari posisi yang paling nyaman untuk Anda kembali ke posisi duduk. Tidak perlu tergesa-gesa. Pelan-pelan saja. Kemudian silangkan kaki senyaman mungkin. Dan letakkan telapak tangan di depan dada. Tarik nafas panjang. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Kemudian putar seperti yin and yang. Tangan kiri dari atas turun ke bawah, ketemu di tengah. Sekarang pelan-pelan. Kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Putar lagi, ketemu di tengah. Bernafas inhale, stretch tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Dan bertemu di tengah, exhale. Again, tangan kiri ke atas, kanan ke bawah, putar. Rasakan yin yang energi di tubuh. Kanan atas, kiri bawah, stretch and open. Create the A infinity. Kiri ke atas, kanan ke bawah. Create that infinity from yourself. Kemudian pelan-pelan gosok telapak tangannya sampai terasa hangat. Rasakan energi. Kemudian pelan-pelan letakkan telapak tangan di depan wajah, di depan mata. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Sambil tersenyum buka kedua mata. Bayangkan telapak tangan Anda adalah cermin dan bercermin melihat ke diri sendiri. Sambil bersyukur, penuh rasa syukur, rasa terima kasih kepada diri. Penuh rasa syukur, rasa terima kasih kepada Sang Pencipta semesta alam atas kehidupan
yang sederhana, apa adanya, diterima dan dilepaskan. Kemudian pelan-pelan kembali letakkan tangan di depan dada, tundukkan kepala dan bersyukur kembali, berterima kasih. Semoga kedamaian, ketenangan di dalam batin, di dalam pikiran, di jiwa, di hati, damai semesta bersama kita. Terima kasih. Thank you. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rosa. Oke, terima kasih sekali Mbak Ningrum, wah luar biasa ya, rasanya kayak dipijet-pijet gitu. Kayak dilolosi semua simpul-simpul yang bundet-bundet ini di tubuhnya karena kebanyakan duduk, nggak banyak aktivitas fisik gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Ningrum. Monggo teman-teman, kita punya waktu mungkin 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol tentang latihan yang baru saja kita lakukan bersama. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, memberikan testimoni. Ini tadi yang kita lakukan, bagaimana efeknya ke tubuh masing-masing. Silahkan. Kalau tidak bisa pakai audionya, boleh di chat. Oke, silahkan. Monggo, monggo. Oke, ini masih belum. Mbak Ita mungkin. Wah, Mbak Ita malah. Mungkin Mbak Ningrum bisa menjelaskan lagi ini tadi latihannya dan tentu ini bisa dilakukan setiap saat ya Mbak Ningrum ya, bagi kita ini. Kalau mulai agak pegel-pegel, agak rasanya kayak gerunjel-gerunjel gitu. Oke, benar. Makasih Mbak Rosa. Semuanya bisa dilakukan. Nanti kan ada recordingnya juga, bisa diulangi dan nyaman juga. Ada banyak propsnya. Kalau nanti dilakukan kan mungkin lebih ready ya, perlu apa. Tapi kan sebenarnya yoga itu tanpa begitu banyak alat bantu gitu. Kalau bisa sesederhana mungkin, paling sederhana, meskipun posisinya kayak saya pas-pasan gini, mentok sana sini, tapi kita masih bisa berlatih gitu ya. Itulah hebatnya yoga gitu. Jadi di kasur pun kalau Bapak Ibu misalnya mau ngajak keluarga tapi nggak punya matras, di kasur pun bisa gitu. Yin yoga nggak masalah, meskipun tidak semaksimal mungkin, tapi artinya semua bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, sederhana dan nyaman. Yang penting adalah sehat. Oke, jadi di kasur nggak apa-apa ya Mbak Ningrum ya, karena kan di kasur itu biasanya lebih empuk gitu ya, jauh lebih empuk gitu. Ya, sebenarnya memang kalau bisa memang yang permukaannya flat gitu ya, tetapi kan kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Artinya mungkin istilahnya kalau kita ada mengunjungi keluarga yang lagi sakit di rumah sakit, pengen stretching sedikit, sebenarnya di tempat tidur rumah sakit itu pun bisa digunakan gitu kan. Artinya nggak ada alasan untuk, aduh saya lagi sakit, saya lagi ini gitu kan. Artinya di kasur pun kita lagi terbaring di rumah sakit pun bisa melakukan relaksasi. Kayak tadi kan supported Baddha Konasana, bayangin aja kalau lagi di rumah sakit gitu kan, tapi sakit kan tidur terus kita gitu, lagi temen atau keluarga yang lagi sakit, kita kasih bantal di bawah punggungnya, terus dia suruh satukan tumitnya, lututnya dibuka, itu membantu banget untuk relax, terutama di lower back gitu. Jadi dimanapun bisa gitu. Pernah. Itu jadi terutama juga bisa membantu yang teman-teman mungkin saudara yang sakit yang gerakannya sangat terbatas begitu ya, kan pegel juga kan berbaring-baring terus gitu.
Oke, ini Mbak Haryanti pegel-pegelnya hilang. Oke. Sip, 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 sip. Mantap, mantap, mantap. Monggo teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau gimana rasanya ini? Wah, ini ada Mbak Minianti tadi. Monggo Mbak Minianti, gimana rasanya setelah berlatih Yin Yoga ini tadi barusan? Bisa di-unmute nih, oke. Mantep aja. Mantap. Mantap. Mantapnya yang ada posisi favorit, Bu. Apa ya? Papi pos enak. Tapi bos anak atas sana ya, ya. Enak. Enak di apa? Di pen power. Bagian atas ya. Iya, saya Ya. juga punya apa itu favorit pose saya kalau mau latihan yang berat pun astanga atau apapun. Saya pasti memulai dengan papi pose karena itu sangat membuka. Ini bahu kita itu ya nggak semua orang sih, ada yang memang bahunya udah terbuka. Kecenderungannya adalah kaku sekali karena ya hari-hari kita pasti ke depan, mau masak, mau ngegosok, mau nyetrika, mau nyapu, mau ngepel, apapun kegiatannya kerja semuanya tuh ke depan, ke depan, ke depan. Jadi jarang sekali kita sengaja buka ke belakang. Jadi papi pos tadi anak atasan itu enak sekali untuk membuka bahu ya, dan kaitannya dengan hati, membuka hati gitu. Terima kasih Mbak Ningrum. Oke, makasih juga Mbak Terima kasih Minyanti. Ini, Mbak Rianti masih maaf sambil ngomong cucu ini. Nggak apa-apa, sip. Cucunya bisa ikut juga. Mbak Muntia pamit dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Dan ini Mbak Titin, posisi duduk lotus yang nggak sakit di pergelangan kaki gimana? Kalau sebentar nggak sakit, matur nuwun. Tapi kalau agak kelamaan sakit gitu ya Mbak Titin ya. Oke, monggo Mbak Ningrum. Belum terbuka. Biasanya kalau sakitnya di lutut atau di pergelangan kaki, memang kalau lotus itu harus gerakannya bukan dari lutut atau pergelangan kaki. Masalahnya itu adalah area yang paling mudah untuk kita puter gitu ya dibandingkan pinggul. Karena ikatan pinggul itu kuat karena dia memang harus menopang tubuh bagian bawah sama tubuh bagian atas. Jadi wajar kalau dia memang kuat dan bersyukur kalau kita punya pinggul yang kaku karena ikatannya kuat. Karena artinya kan aman gitu ya. Tetapi itu adalah tempat kita kalau mau melakukan lotus berputarnya dari pinggulnya, bukan dari lutut, bukan dari pergelangan kaki. Kenapa sakit di lutut atau di pergelangan kaki? Karena kita memutarnya dari sana. Karena kita pinggulnya kaku dan itu adalah area yang paling mudah untuk diputar, kita mengorbankan area itu. Sama seperti saya kelemahannya ya, semua orang punya kelebihan dan kelemahan ya, tapi kita akui. Kelemahan saya adalah hamstringnya terlalu lentur, ya over flexibility di area hamstring, which is yang mana kalau melakukan apapun kadang-kadang tidak disadari saya selalu mengambilnya dari situ. Gitu. Jadi putar apa-apa selalu dari sini karena gampang. Karena menurut saya itu tidak sakit, mau ditarik seperti apa nggak kerasa. Nah itulah yang bahaya, itulah yang tidak bagus. Over flexibility adalah satu posisi tubuh yang justru mencederai kita paling banyak. Makanya saya semuanya cederanya kebanyakan di kaki karena nggak kerasa. Jadi sampai akhirnya sama ya istilahnya kayak karet terus ditarik melar terus dia sampai akhirnya putus gitu kan. Sampai akhirnya putus karena memang dia memang punya elastisitas yang luar biasa gitu. Nah itulah kenapa kita harus sadarin gerakannya itu bukan dari pergelangan kaki atau bukan dari lutut, tetapi dari panggul, which is panggulnya kaku, ya saya juga punya kekakuan pinggul, makanya ngambilnya dari sana, pelan-pelan, lama-lama, dan itu lama Bu, lama untuk bisa akhirnya pelan-pelan benar-benar menyadari gerakannya itu bukan dari sana, tapi dari sini. Gitu. Jadi dan masalah kaki terutama ya lower limb atau bagian tubuh bawah kita itu berkaitan dengan cakra dasar, fondasi. Dan ini kalau tubuh fisiknya adalah bagian kaki, latih banyak-banyak posisi-posisi berdiri keseimbangan. Tripod, standing balance, ya ataupun pose-pose apapun yang standing balance, ya kakinya satunya di atas, satunya di bawah sebagai fondasi, itu adalah posisi keseimbangan yang mengaktifkan cakra dasar. Kemudian di tubuh energi, ya itu berkaitan dengan cakra dasar, cakra bawah,
yang kaitannya adalah emosionalnya basic survival, basic foundation, yaitu finansial ya, family gitu ya. Kalau saya sering banget kalau lagi kayak gini nih, jauh dari keluarga, pasti masalahnya di kaki, nggak grounded gitu, nggak ada pegangan gitu, nggak ada jangkar, karena memang saya kan tipikalnya sangat family oriented. Jadi kalau jauh dari keluarga itu saya kayak goyang gitu, nggak punya pegangan gitu, kayaknya ya itu nggak stabil gitu, nggak balance. Jadi pasti ada aja jatuh atau apa gitu ya, nggak grounded. Nah itu sangat mempengaruhi energi tubuh halus gitu ya, apa namanya, bukan tubuh fisikal gitu ya, perasaan apa namanya, jadinya itu mempengaruhi. Dan kebanyakan kalau latihan yin yoga itu saya selalu, meskipun ngajar ya, bukan cuma berlatih sendiri, saya selalu berkaitannya langsung sama emosional, bukan cuma sekedar pinggulnya rilis atau pegel atau enak, tapi emosional rilis gitu. Sangat mempengaruhi. Makanya sering-sering berlatih bersama Kak Gama supaya balance. Sip. Wah, ini baru ini buat saya juga, apa namanya, yang barusan diceritakan Mbak Ningrum ini tadi ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada emosi-emosi yang sebetulnya kita nggak sadari gitu ya Mbak Ningrum ya, Kak Mbak Ningrum tadi, kalau jauh dari keluarga itu nanti pasti entah suka jatuh, entah suka ini ya. Kan kadang-kadang itu tidak terpikirkan kalau saya gitu ya, sampai ke situ gitu. Ada emosi yang mungkin apa di bawah sadar gitu ya Mbak Ningrum ya. Iya betul, sangat berkaitan banget ya, karena apa namanya, apapun ya, misalnya kayak finansial lah. Sekarang ini ya saya mengajar nih, banyak kan beberapa foreigner ya, bule-bule yang datang, bukan cuma bule, maksudnya semuanya lah di kondisi COVID ini terganggu finansialnya ya, secara ekonominya, dan itu sangat mempengaruhi apa namanya, semua hal di dalam tubuh fisik dan juga emosi secara emosional, karena itu memang basic, pokoknya yang paling basic di kehidupan kita, fondasi kita gitu. Kalau nggak kuat pasti kita tumbang gitu, kalau akarnya tuh nggak kuat, rootingnya nggak kuat, pasti kita akan tumbang. Oke. Oh, ini dari Mbak Titin lagi. Jadi ambil lotusnya jangan langsung dari pergelangan kaki, baru tahu. Matur nuwun Mbak Ningrum. Ini benar tentang akar ini tadi ya, benar ini tentang akarnya itu tadi ya. Iya, ini kalau tertarik emang untuk mendalami lotus, memang ya ini saya kasih tahu ya. Jadi kita tuh jangan langsung dari sini gini gitu ya, karena ini berputarnya pasti dari lutut sama dari pergelangan kaki. Jadi harus posisi lutut ini cuman boleh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke samping. Nah ini ke samping ini kalau mau lotus nggak boleh dari lutut, harus dari pinggulnya. Jadi lutut ini tetap istilahnya kaku aja begini, nggak boleh diputar. Tapi yang diputar pinggangnya, bagian sininya. Nah, ini susah sekali untuk kita putar. Makanya kita ngorbanin ininya yang kita tarik gitu. Jadi pelan-pelan, biasanya dari sini dulu. Kalau ininya kaku, dia akan agak sedikit ke belakang gini. Nanti lama-lama dia akan tarik ke dalam dan rasakannya di sini nih. Di area pangkal paha kanan, di luar ya, dan bagian pinggulnya. Lama untuk bisa membuka itu. Kembali lagi seperti tadi yang saya bilang, tulang apa namanya, femur ya, ini tulang paha, bagian atasnya ini masuk di dalam tulang panggul. Nah, seperti ini posisinya, dia sangat deep. Dan kenapa sangat deep? Karena memang dia perlu untuk mengikat, dan ikatan yang tadi saya selalu sebut beberapa kali, jaringan sendi itu namanya ligamen, dia ngikatnya kencang. Makanya saat yin yoga, salah satu untuk membuka itu adalah yin yoga. Kenapa? Karena yin yoga itu lama. Nah, proses lama ini bukan cuma sekedar otot, tapi jauh ke dalam. Jaringan ikat tadi, ligamen tadi mulai mengendurkan ikatan itu. Gitu. Jadi tulang dari ketemu dengan tulang ini jangan dicengkeram. Kalau yang yoga atau hatha yang vinyasa flow itu justru makin mengaktifkan. Nah, yin yoga ini membalanskan. Karena kita menjauhkan, memberikan sedikit flexibility, jadi dia bisa bergerak. Bayangin kan kalau dia kenceng ikatannya, dia pasti akan susah bergeraknya, gitu kan? Nih seperti ini susah geraknya. Tapi kalau kita buka,
maka dia mudah berputar. Gitu sederhananya. Tapi sejatinya namanya ikatan yang kuat itu di tubuh itu sebenarnya bagus banget. Kalau punya pinggul yang kaku itu sebenarnya bagus banget, artinya dia nyaman, stabil gitu. Pasti dia akan kuat. Orang-orang yang hipsnya kaku pasti dia akan kakinya itu berdiri, posisi berdiri dia akan kuat. Gitu ya. Mau squat gitu, posisi-posisi squat, semua yang berkaitan dengan kaki, utkatasana atau chair pose dia pasti kuat. Tapi kelemahannya adalah untuk membuka pinggul perlu effort yang lain. Itulah kenapa semuanya kita harus lakukan supaya seimbang. Pengen kuat juga, pengen lentur juga. Kagama Yoga setiap minggu. Pasti bisa. Sip, mantap. Oke, baik. Kita masih punya beberapa menit lagi. Monggo yang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau bagaimana. Ini Mbak Ita kayaknya mau tanya ini. Dari ekspresinya itu kayaknya mau tanya nih. Jangan, kenapa kamu? Yuk, Mbak Ita, yuk. Ekspresinya nggak bisa soalnya. Oh, loh dari raut wajahnya nih seperti Iya, ingin ini tadi menyampaikan sesuatu. kebetulan habis harus nge-charge sih, makanya cari cari sumber ini untuk nge-charge. Oh. Banyak yang nggak bisa Mbak Ningrum. Itu yang kakinya ditaruh di belakang, kemudian ininya ke sana tadi, waduh, belas nggak bisa nyenggol. Banyak propsnya. Kalau tadi sebenarnya miringnya misalnya ada kebetulan di meja. Sampai di sini aja Bu, nggak apa-apa tuh. Tinggi juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus dalam. Cuma tadi kan karena mungkin melihat saya di dalam, jadi kayaknya kesannya susah. Sampai di sini aja mungkin megang ini tinggi seperti ini, it's okay gitu. Jadi nggak perlu maksimal. Pokoknya berhenti di mana rasanya udah terlalu sakit, udah kerasa sakit, justru harus berhenti. Yin Yoga justru kebalikan dari Yang. Kalau Yang Yoga, Hatha Vinyasa itu kita terus extending sampai benar-benar terasa beyond the pain gitu. Rasa sakitnya terus dilewatin. Kalau Yin Yoga berhenti sebelum sampai rasa sakit itu gitu. Jangan sampai terasa sakit kalau Yin Yoga, karena memang kita mau melepas yang tadi ikatan krual-krual di dalam tubuh kita, ototnya yang complicated abis Yang gitu. Kita mau lepaskan. Jadi berhenti sebelum titik rasa sakitnya gitu. Dan diam di situ. Karena kalau nggak nyampe sakit kan kita bisa diam lama. Tapi kalau udah sampai rasa sakit kan nggak bisa lama, makanya vinyasa itu dia mengaktifkan maksimal, tapi kan dia nggak lama, ganti pose secepat mungkin gitu ya, paling banyak 8 nafas. Itu Mbak Ita, semangat. Terima kasih. Berarti ini gantung gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau ada kursi di samping boleh juga taruh tangannya di kursi, atau cuma sekedar digantung seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting di sini terasa ada peregangan, ada tarikan, membuka area di bagian tersebut. Nah, enak sekali lihat Mbak Ningrum kayaknya tidur ke sana kok enak. Harus kayak Mbak Ningrum dulu, Mbak Ita. Nah, iya makanya itu. Sabar Mbak Ita, sabar. Ya, enggak juga sih kalau misalnya kita selalu ngelihat yang lain ya Bu ya. Kayak saya ngelihat yang lain, ya ampun saya kaku banget gitu ya, ngeliat yang lain gitu, guru yoga yang lain yang super lentur, saya merasa ya ampun saya ini harus latihan gimana lagi sih gitu kan, masih kaku aja gitu, masih belum lentur aja gitu kan. Jadi memang kita jangan lihat keluar tapi lihat ke dalam gimana, oh enak nih sudah bisa di stretching, besok lakukan lagi, oh enak daripada yang kemarin lebih enak sekarang, atau mungkin kok lebih kaku hari ini, kemarin saya lebih lentur. Saya sering juga seperti itu, sering juga malah turun gitu istilahnya kan, degrading the pose gitu, tapi bukan berarti kenapa nih gitu, tapi lebih kepada mungkin memang berkaitan dengan kerjaan yang banyak, jadinya tubuhnya stres gitu, masalahnya jadi kencang gitu, which is Yin Yoga ini sangat membantu. Jadi itu biasa aja ya Mbak Ningrum ya, misalnya kemarin bisa sampai segini kok sekarang nggak bisa gitu. Pak, itu saya sehari-hari begitu. Jadi tidak selalu praktis all is coming kalau di yoga Ashtanga. Jadi praktis all is coming itu bukan yang coming-nya itu bukan berarti kelenturannya menambah atau kekuatannya menambah di tubuh fisik, tapi yang datang, yang coming-nya itu biasanya adalah kesadaran bahwa oh, tubuh saya ternyata hari ini seperti ini. Coming kesadaran kita gitu. Kalau kemana-kemana kita lakukan, tapi secara tubuh fisik aja tuh tambah lentur, tambah kuat, tapi secara emosi, secara pikiran kita nggak sadari. Karena terus aja kita lakukan gitu kan, goalnya adalah tubuh fisik. Tapi kalau ketika kerasa kaku, itu kita menyadari, aduh di mana yang
saya merasakan tension stresnya. Mungkin muscle-nya terlalu stres, mungkin pikirannya lagi tidak nyaman sehingga mengakibatkan muscle-nya menjadi stres, atau suasana kayak winter ya. Saya waktu Januari kemarin nih ke Istanbul, Kapadokia, hujan, snow, salju, dan saya latihan, waduh, setengah mati, kaku sekali, dan saya memang nggak pernah cocok lah di suasana winter gitu. Badannya tuh langsung, muscle-nya tuh langsung tight gitu. Saya mencoba latihan di sebelah saya tuh heater yang besar gitu, panas banget, tetap aja badannya kaku. Jadi itu juga pengaruh gitu, suasana cuaca ya itu sangat mempengaruhi. Tapi tidak semua. Gitu. Kalau saya tipikal orang yang memang badannya harus banyak warming up gitu, harus banyak pelan-pelan. Ada orang yang nggak usah berlatih dia langsung bisa gitu, kayak anak saya Fasya, dia badannya lebih muscle daripada saya, lebih besar gitu, tapi sangat lentur gitu ya. Anak saya tuh sangat lentur, backband-nya dia terbuka banget gitu ya. Ya mungkin karena masih muda, belum ada drama hidup, belum ada aja gitu. Kalau kita udah banyak, Belum banyak sinetron. gitu Ibu. Oke, Mbak Ningrum, menarik ya. Jadi kita nggak usah putus asa kalau kemarin bisa, kok sekarang nggak bisa, ini penurunan ini tubuhnya nih. Ya. Ternyata itu hal yang normal-normal saja ya Mbak Ningrum ya. Oke, baik, ini apa ini Bu Hestin, ini malah Bu Rosa ganteng. Ya ganteng dong, tapi nggak boleh naksir Bu Hestin. Awas kalau naksir. Oke. Pak malah Bu Hestin. Bu Hestin jangan-jangan lebih Hestin. ganteng lagi. Oh, lebih ganteng itu. Lebih gagah, lebih ganteng. Oh, kalau lebih maco ya. Bu Hestin mau ada yang disampaikan, silahkan. Oh, tidak, terima kasih. Terima Oh. kasih yoganya. Sip ya. Dan pasar panas soalnya. walaupun gerakannya pelan-pelan tapi kemeringet. Oh ya, Bu Hestin di Denpasar ini. Oke, Mbak. Mas Jo, coba nih Mas. Boleh, Nggih, Pak Ningrum. nggih. Pak Ningrum, jadi berarti kalau kita stres, itu berarti badan kita kaku semua gitu ya, Mbak Ningrum? Iya, mempengaruhi, iya Bu. Bukan berarti badan udah pasti badan kita kaku semua, tetapi mempengaruhi. Kalau kita lagi stres itu, pikiran itu mempengaruhi semua, bukan cuma otot ya, tapi sistem kelenjar, sistem organ gitu ya, nggak bekerja secara optimal. Makanya pikiran itu source of the stress gitu ya. Stresnya ini bukan cuma ya di dalam pikiran, tapi di kelenjar tubuh, di organ tubuh, ya semuanya bersumber di pikiran. Jadi kalau sakit pun, sakit nggak nyaman di tubuh itu sebenarnya ya cuma di pikiran gitu kan. Sebenarnya masalahnya tuh ya nggak sakit-sakit banget, cuman pikirannya yang berlebihan gitu. Berlebihan kayak kita create the movie di pikiran kita gitu. Ya kemarin saya baru sharing juga, kita itu sering lebih banyak hidup di pikiran kita dibandingkan di realita gitu kan. Kita ikutin tuh punya pikiran begini, begitu, overthinking gitu kan. Ya udah kita terus aja gitu, ikut di dalam movie, film yang kita create, which is nggak benar gitu, nggak selalu benar gitu. Sampai kita lupa sama apa yang terjadi saat ini gitu kan. Kita sibuk aja mikirin, begini gitu. Sibuk aja di movie yang kita create di pikiran, dan itu yang membuat kita stres. Oke, sip, mantap ya. Mantap ya, benar-benar. Pak Ningrum. Iya. Benar, memang kita sering kali lebih banyak di pikiran daripada yang dikerjakan, yang di realita. Saya juga banyak sekali hari ini mau ini di pikiran saya. Paling yang dikerjakan hanya apa nanti nggak tahu, nggak jelas. Mau beli kolak, mau beli takjil, mau bikin ini. Mas Jo, Mas Jo. Pak Jonathan, silakan. Terima kasih banyak Mbak Ningrum. Saya nih nggak gitu ngerti anatomi, baru tahu sekarang kenapa saya sekarang Mas Anda jadi gampang. Kalau dulu saya dari baru mulai yoga sudah 14 ada, tapi berasa sakit terus di lututnya sama di pergelangan kaki. Tapi setelah saya bisa
itu Supta Konasana jadi yang opening terus pala ini, jadi hip saya mulai terbuka. Sekarang kok jadi enak, nggak merasa apa-apa ini kalau Konasana. Oh ternyata ini intinya, baru saya tahu sekarang. Terima kasih banyak Mbak Niru. Wah, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Memang untuk untuk mengenal tubuh sendiri, diri sendiri, kita harus banyak berlatih gitu ya. Harus banyak karena kadang-kadang informasi secara anatomikal yang adalah secara anatomi gitu benar seperti ini, tapi ternyata kok nggak berlaku di tubuh kita. Karena itu kembali kita belum mengenali tubuh kita itu. Jadi kadang-kadang saya kalau mengajar yoga, saya harus tahu dulu yang namanya pose, dalam arti kata bukan sempurna, tapi minimal saya tahu dulu. Dan kemudian baru dari situ saya mengobservasi anatomi apa sih yang sebenarnya stuck di saya atau di orang ini, gitu kan. Kita mengobservasi. Kemudian di hal yang lainnya adalah paham bahwa ternyata secara teoritikal ya seperti yang tadi dijelaskan adalah seperti itu, tetapi kenyataannya in practical enggak juga tuh gitu, ternyata masalahnya bukan di situ gitu. Jadi kita observe lagi, dan itu harus akan ketemu setelah kita again mengenali diri sendiri. Jadi kalau kita yoga bukan cuma sekedar ngelihat kita sendiri, memang bagus untuk mengenali dan melihat latihan kita, tapi kita memperhatikan juga orang lain. Oh ternyata yang dia lakukan itu harusnya secara anatomi muscle-nya seperti ini, tetapi ternyata yang dia lakukan adalah yang lain. Mungkin karena memang misalnya dia lebih kuat di area tulang belakangnya, jadi dia menggunakan itu lebih banyak, dia lebih kuat di area pergelangan tangannya gitu. Dan itu memang kita bisa observe setelah lama jam terbang ya. Kayak Mas Jo ini kan udah senior sekali, latihannya udah lama gitu. Jadi lama-lama pasti lebih mudah menemukan jati diri. Yeah. Terima kasih Pak Jonathan juga sharingnya. Terima kasih Mbak Ningrum. Baik, ini sudah hampir di ujung acara. Monggo mungkin Mas Tata atau Bli Ode ingin menambahkan sesuatu menutup acara ini. Bli Ode, monggo. Bli Ode. Nah, sip. Saya sudah khawatir tadi HP-nya jatuh. Tadi lupa mute gitu, jadi agak pasadana beresin Satria, nggak enak. Ya, bagus hari ini Maningrum, jadi kira-kira kalau gimana Maningrum 2 minggu lagi juga gitu. Enak, nyaman kok. Kan udah jatahnya itu udah ada tuh urutan gurunya tuh. Apa namanya, Pak Ode, Mas Yudi gitu kan, udah sesuai. Enggak, soalnya cocok. Kalau saya kan terasa kaku sekali, terasa sakitnya di mana-mana gitu. Kalau yin ya, karena saya sukanya yang lari-lari. Bagus kok gitu. Dan ya minggu depan Mas Yudi ya Mbak, Mas Patah. Ya, Mas Yudi. Ya, itu lebih minggu depan Mas Yudi. Oke, siap. Terima kasih Bli Ode, terima kasih sekali lagi Mbak Ningrum dan teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini. Memang tidak sebanyak biasanya, tapi tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat. Dan ini tadi banyak sekali dari diskusinya yang kita peroleh, saya terutama saya peroleh hal-hal baru bagi saya begitu. Terima kasih Mbak Ningrum, Mas Pata dan semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan bersama Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. 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 Sehat selalu semuanya. Amin, amin. Lancar.